Banyak dari sahabat hobi jahit yang menanyakan, bisa nggak sih mesin jahit portable untuk menjahit kain tebal? Yuk kita lihat bersama, sekalian aku akan menunjukkan cara yang biasa aku lakukan untuk memotong sambung celana jeans. Hasilnya tidak akan mengecewakan, simak videonya. Kita tandai dulu panjang celana yang diinginkan. Setelah ditandai, kemudian dilipat. Cara melipatnya seperti ini. Perhatikan cara melipatnya ya. Lipat ke dalam seperti ini. Lalu lipat bagian kelimanya seperti ini. Nah, tepi kelimnya ini harus berada tepat di tanda yang kita buat tadi. Gunakan jarum pentul untuk memudahkan. Kalau sudah berada tepat di tanda yang kita buat tadi, sematkan jarum pentulnya. Lalu ukur jarak dari tepi kelimanya sampai lipatan. Kemudian sematkan jarum pentul mengelilinginya. Perhatikan cara menyemat jarum pentulnya ya. Jarak dari tepi keliman ke lipatannya sama. Hal ini kita lakukan untuk memudahkan ketika menjahitnya nanti. Kemudian kita dedal kelimanya seperti ini. Untuk memotong sambung celana jeans biasanya aku menggunakan dua benang ya, benang biasa dan benang dekorasi. Nah, tipsnya adalah sebelum menjahit ganti sepatunya dengan sepatu resleting. Untuk memotong sambung celana jeans biasanya aku menggunakan jarum organ ukuran 18. Mulailah menjahit dari tepi yang tidak ada benang dekorasinya dan perhatikan kerapiannya, sambungannya harus tepat. Tusukkan jarumnya, lalu buka lipatan kelimnya. Tipsnya adalah gunakan kertas atau kain tebal dan letakkan di bawah sepatunya. Hal ini kita lakukan ketika menjahit sambungan yang tebal agar sepatu jahitnya berjalan lancar. Letakkan di bawah sepatunya seperti ini. Lalu kita jahit sampai melewati bagian yang tebal. Angkat sepatu jahitnya, lipat kembali kelimanya, dan letakkan di bawah sepatu jahitnya seperti ini. Lalu kita lanjutkan menjahitnya. Nah, inilah manfaat menggunakan sepatu jahit resleting. Jadi sepatu jahit ini memudahkan kita untuk menjahitnya. Jika kita sampai pada sambungan yang tebal, kita ulangi lagi langkah yang tadi. Buka kelimanya dan jangan lupa untuk meletakkan kertas tebal atau kain tebal di bawah sepatu jahitnya. Ketika menjahit bagian tebal yang ada benang dekorasinya ini, jahit perlahan-lahan saja. Jika susah menggunakan dinamonya, kita bisa menggunakan hand wheel-nya. Jahit perlahan-lahan saja dan perhatikan kerapiannya, sambungannya harus tepat. Jika sudah melewati bagian yang tebal, angkat kembali sepatunya, lipat kelimanya dan letakkan di bawah sepatu jahitnya seperti ini. Lalu kita lanjutkan menjahitnya. Jangan lupa untuk membuat kuncian jahitan.
Setelah selesai menjahit, kita cek dulu sambungannya ya, apakah sambungannya sudah tepat dan rapih. Jika ternyata hasil sambungannya tidak rapih, kita bisa mendedelnya dan menjahit ulang. Jika kedua sambungannya sudah tepat dan rapih, kemudian kita potong sisa kainnya, kita potong kainnya dan sisakan sekitar setengah sentimeter saja. Setelah kita potong kainnya, kita kurangi bagian yang tebal seperti ini. Di bagian sambungan-sambungannya seperti ini kita kurangi. Lakukan di kedua sisinya ya. Untuk bagian yang tebal yang ada benang hiasnya seperti ini, kita sisakan sekitar setengah senti atau 3 mili. Kita lakukan hal ini agar nanti ketika dikelim hasil kelimannya tidak tebal. Setelah dikurangi kainnya, kita pukul-pukul. Pukul yang keras saja ya, nggak apa-apa. Tujuannya agar kain sambungan yang tebal ini jadi lunak dan nanti jadi lebih mudah ketika dijahit. Kita pukul-pukul di kedua sisi yang tebal yang sudah kita kurangi kainnya tadi. Kemudian kita gunting seperti ini di bagian yang tebal. Gunting sampai batas kelimannya. Lakukan juga pada sisi yang satunya. Gunting seperti ini. Gunting sampai batas tepi kelimannya. Kemudian kita rapikan sisa kampuhnya ini, masukkan ke dalam lipatan keliman, lalu kita semat menggunakan jarum pentul seperti ini. Lakukan juga di sisi yang satunya. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe ya, dan bunyikan juga tanda loncengnya. Langkah selanjutnya adalah menjahit kelimannya. Sebelum menjahit kelimnya, aku mengganti benang atasnya dengan benang dekorasi dan membiarkan benang bawahnya tetap menggunakan benang jahit biasa. Kemudian aku ganti sepatu jahit resletingnya dengan sepatu jahit standar. Sekarang kita jahit kelimanya. Tekniknya sama, mulailah menjahit dari tepi yang tidak ada benang dekorasinya. Jangan lupa untuk meletakkan kain tebal atau kertas tebal di bawah sepatu jahitnya ketika menjahit bagian yang tebal. Ketika menjahit bagian kalim ini, lakukan dengan perlahan saja, karena kita menggunakan benang dekorasi, kita harus memperhatikan kerapiannya. Jangan lupa untuk membuat kuncian jahitan. Kemudian kita gunting bagian yang ini di kedua sisinya ya. Semuanya kita rapikan agar tidak terlalu panjang. Ini dia hasil potong sambung celana jeansnya. Hasilnya bagus dan rapi. Mesin jahit portable mampu untuk menjahit kain tebal, dan kalian tidak perlu takut mesin jahitnya rusak, asalkan kalian tahu tips dan teknik menjahitnya. Sekian video kali ini. Subscribe ya untuk mendapatkan tips menjahit dari aku, dan jangan lupa untuk share dengan sahabat hobi jahit kalian. Terima kasih sudah menonton.